Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar SMK dimanapun Anda berada, kembali kita akan mempelajari materi mata pelajaran PKN kelas 10, masih dalam kompetensi dasar menghayati nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebelum saya lanjutkan, akan saya berikan dua pertanyaan di akhir video ini. Tulis nama dan kelas untuk menjawab di kolom komentar, kemudian subscribe, like, and share. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian kekuasaan. John Locke berasal dari Inggris. Dia membagi kekuasaan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang bertugas untuk menjalankan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan legislatif, kekuasaan yang bertugas untuk membuat dan membentuk undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri. Sementara Montesquieu berasal dari Prancis. Beliau mengemukakan konsep kekuasaan itu terbagi 3. Yang pertama adalah eksekutif, kekuasaan yang melaksanakan jalannya undang-undang; legislatif, kekuasaan yang membentuk undang-undang; dan yudikatif, kekuasaan yang bertugas mengawasi jalannya undang-undang. Di Indonesia, setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, sebanyak 4 kali amandemen, terjadi perubahan. Maka ada 5 kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, kekuasaan yang dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan Majelis Permusyawaratan ini mengubah dan menetapkan undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif, kekuasaan yang dijalankan oleh seorang presiden. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh para menteri. Setidaknya ada 34 menteri. Kemudian kekuasaan legislatif, kekuasaan yang bertugas membentuk undang-undang, membuat undang-undang, yaitu kekuasaan yang diberikan kewenangannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu kalau pada tingkat pusat DPR RI, pada tingkat kabupaten, kota, atau provinsi itu DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Kemudian kekuasaan yudikatif, kekuasaan yang bertugas untuk mengawasi jalannya undang-undang atau kekuasaan peradilan. Apa lembaganya? Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketika ada pelanggaran konstitusi, maka persoalan ini akan dibawa ke Majelis Mahkamah Konstitusi. Terjadi persengketaan pemilu, dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi untuk melakukan peradilan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tindakan hukum yang itu menyangkut konstitusi. Sementara Mahkamah Agung adalah ketika persoalan itu dibawa ke Mahkamah Agung, maka diputuskanlah di Mahkamah Agung, dan itu menjadi peradilan untuk menemukan kasasi. Kemudian yang berikutnya adalah kekuasaan eksaminatif, kekuasaan yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kekuasaan ini bertugas untuk memeriksa keuangan negara, apakah terjadi kebocoran atau tidak. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yang itu dijalankan oleh Bank Indonesia untuk mengatur dan memeriksa keuangan negara yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.